zaman ulama tabi'in dikisahkan oleh seorang ulama tabi'in besar yang bernama Muhammad ibnul Munkadir rahimahullahu ta'ala. Sebagai informasi untuk kita, Muhammad ibnul Munkadir rahimahullahu ta'ala digelari sebagai Al-Bakka, sebagai orang yang selalu menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikenali sebagai seorang ahli ibadah yang sangat luar biasa, yang di dalam salat-salatnya, di dalam sujud-sujudnya, dia selalu meneteskan air mata karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad ibnul Munkadir mengatakan dan menceritakan, pada satu waktu kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditakdirkan mengalami masa paceklik yang sangat luar biasa. Begitu beratnya masa paceklik itu sehingga seluruh penduduk kota Madinah kemudian sepakat untuk keluar mengerjakan salat istisqa, salat meminta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemimpinnya, para ulamanya, para ahli ibadahnya, orang-orang solehnya, rakyat jelatanya, semua penduduk kota Madinah keluar untuk menunaikan salat istisqa, meminta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi qaddarallahu ma syaa fa'al, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan bahwa salat istisqa itu belum dijawab dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada satu malam, Muhammad ibnul Munkadir yang memiliki kebiasaan untuk datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat di malam hari, menceritakan pada malam hari itu, pada suatu malam ketika aku sedang berada di Masjid Nabawi dan menunaikan salatku di depan salah satu tiang Masjid Nabawi, tiba-tiba, kata Muhammad ibnul Munkadir, masuklah seorang pria yang berkulit kehitaman. Lalu kemudian pria itu berdiri pada tiang yang tepat berada di depanku, kata Muhammad ibn Munkadir. Pria itu yang dia tidak kenali siapa. Pria itu, kata Muhammad ibn Munkadir, kemudian menunaikan salat, berdiri yang panjang, rukuk yang panjang, sujud yang panjang. Lalu kemudian di penghujung salatnya, pria hitam tak dikenal itu bermunajat dan berdoa kepada Allah. Dalam doanya, pria itu mengatakan, ya Allah, sesungguhnya seluruh penduduk kota nabimu, sesungguhnya seluruh penduduk negeri harammu telah keluar bermunajat dan meminta kepadamu agar engkau berkenan untuk menurunkan hujan kepada mereka. Tetapi engkau belum kunjung mengabulkan doa mereka, ya Allah. Maka malam hari ini, ya Allah, aku bersumpah atas namamu, kabulkanlah doa mereka, turunkanlah hujan untuk mereka, ya Allah. Muhammad ibnul Munkadir mendengarkan doa yang dilantunkan oleh pria hitam tak dikenal itu. Apa yang diungkapkan oleh Muhammad ibn Munkadir di dalam hatinya? Dia mengatakan, majnun. Pria itu sudah gila. Dia pikir dirinya siapa? Seluruh penduduk kota Madinah sudah keluar untuk berdoa kepada Allah. Lalu dia pikir dia siapa? Dia pikir dirinya siapa? Kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Muhammad ibn Munkadir agak meremehkan pria hitam yang tak dikenal ini. Tapi tidak lama kemudian setelah itu, tiba-tiba terdengarlah suara petir yang bergemuruh di langit kota Madinah. Dan tidak lama kemudian, kata Muhammad ibn Munkadir, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang sangat deras sehingga dia tidak bisa keluar meninggalkan masjid untuk kembali ke rumahnya.
Disitulah kemudian Muhammad Ibnul Munkadir menyesal telah mengucapkan ucapan seperti itu. Disitulah dia baru tahu seberapa tinggi nilai pria hitam yang tak dikenal itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian dengan satu kali berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian singkat cerita, seusai menunaikan salat pada malam hari itu, tepatnya seusai menunaikan salat subuh, Muhammad Ibnul Munkadir mengikuti pria hitam ini untuk mengetahui di mana pria ini tinggal. Dia ingin tahu siapa pria ini. Maka ketika dia sudah mengetahui rumah pria ini, pada pagi harinya Muhammad Ibnul Munkadir datang menemui pria ini, dan ternyata pria ini adalah hanya seorang tukang sol sepatu, bukan seorang ulama, bukan seorang ustadz, bukan seorang guru, bukan seorang pejabat, hanya seorang tukang sol sepatu. Maka Muhammad Ibnul Munkadir mengungkap dan menyampaikan kepada orang itu bahwa dia melihat, dia mendengarkan semua yang terjadi pada malam itu di Masjid Nabawi. Dan kemudian apa reaksi si tukang sol sepatu ini? Dia mengatakan, itu bukan urusanmu wahai Muhammad. Kenapa engkau mengurusi yang bukan urusanmu? Pria itu kemudian mengemas semua peralatannya dan masuk ke dalam rumahnya dengan penuh kemarahan. Dia tidak mau ada seorang pun manusia yang mengetahui dan melihat apa yang dilakukannya pada malam hari itu. Maka keesokan harinya ketika Muhammad Ibnul Munkadir datang kembali ke rumah si tukang sol sepatu ini, dia tidak menemukan lagi pria ini. Ketika dia bertanya kepada tetangganya, tetangganya mengatakan kepada Muhammad Ibnul Munkadir, apa yang kau lakukan pada orang itu? Apa yang kau katakan kepada orang itu? Selepas kepergianmu kemarin, dia mengemas semua barang-barangnya dan dia meninggalkan rumah ini dan saya tidak tahu dia pergi kemana. Dia tidak mau seorang pun mengetahui kebaikan yang dia lakukan. Dan para ulama sejarah yang menulis kisah ini pun sampai detik ini tidak mengetahui siapa pria tukang sol sepatu itu yang telah berdoa pada malam hari itu, yang kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan hujan di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak hamba-hamba Allah yang seperti itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita jangan tertipu dengan penampilan lahiriah kita. Kita jangan tertipu dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita jangan terpesona dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kalau kebaikan-kebaikan itu masih lebih banyak kita pampang dan kita pamerkan di hadapan manusia, dan masih sedikit di antaranya yang hanya kita sembunyikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'un min amalihi falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memiliki amalan-amalan rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia berusaha untuk melakukan dan memiliki amalan-amalan rahasia itu.